ومن يعوذ بك من الكفر ومن يعوذ بك من الكفر حسبي الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد. Ayuhal hadirun, para jamaah kaum muslimin, demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah azza wa jalla. Kesempatan pagi yang berbahagia dan pagi yang mulia ini, alhamdulillah, diberikanlah kita kesempatan oleh Allah kembali hadir dan duduk di majlis ilmu, taman dari taman surga ini. Mudah-mudahan ini menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam bagi Rasul yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi yang mulia dan pagi yang berbahagia ini, kita akan ambil insyaallah ta'ala beberapa penjelasan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan syafa'ah li ahli nar, syafaat untuk penduduk neraka agar mereka bisa keluar dari neraka. Aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, Ahlul Kabair, pelaku dosa besar, ini akan berhak mendapatkan syafaat, mendapatkan bantuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat. Dan syafaat hari kiamat tidak seperti syafaat dunia. Syafaat di dunia atau bantuan di dunia, kita kenal maupun tidak kenal, bisa disyafaat dibantu. Bantuan di dunia kepada yang kita cintai maupun kepada yang tidak kita cintai bisa kita bantu di dunia. Tapi di akhirat, kullillahi syafa'atu jami'ah. Katakan ya Muhammad, bantuan pada hari kiamat mutlak di tangan Allah azza wa jalla saja. Maka Allah yang akan berhak memberi siapa yang bisa membantu untuk membantu, dan Allah berhak untuk tidak memberi siapa yang tidak berhak untuk dibantu agar tidak dibantu. Salah satunya yang berhak mendapat bantuan pelaku dosa besar selain syirik yang masuk ke dalam neraka untuk keluar dari api neraka. Dan mereka ini dinamakan al-jahannamiyun, mantan penduduk neraka jahanam, ex neraka jahanam. Sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari dari hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju qaumun minan nar bi syafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayadkhuluna al-jannata yusammawna al-jahannamiyyin. Akan keluar sekelompok orang dari api neraka dengan bantuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi diizinkan.
Nabi dikasih izin untuk membantu dia, keluarkan dia Muhammad dari neraka itu. Lalu mereka masuk ke surga, dan mereka lah dinamakan al-jahannamiyin, mantan-mantan penduduk neraka Jahannam. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam hadis yang lain dari Jabir, yakhruju minan nar bi syafa'ati ka'annahum tha'arir, akan keluar dari neraka Jahannam atau dari neraka bisyafa'ah, dengan bantuan. Jadi bukan keluar murni. Nah, apa nama keluar murni itu? Keluar murni itu habis dosa, keluar murni. Tapi ini apa? Dia keluar karena dibantu. Ibarat sekarang ada ya, dikatakan ini bebas bersyarat, ini dikatakan bebas murni. Nah, di sini dikatakan ya, akan keluar dari api neraka dengan bantuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diizinkan oleh Allah. Ka'annahum ats-tsa'arir. Qultu wa ma ats-tsa'arir? Qala daghabis. Daghabis artinya nabatun yakhruju qadra shibrin fi diqqatil asabi' la waraqa lahu fihi humudah. Keluarnya mereka bagaikan kecambah berubusan. Artinya apa? Manusia yang baru tumbuh, baru nebetel. Seperti itu nanti keluarnya penduduk neraka, karena mereka dalam neraka sudah hangus, hitam legam. Kemarin kita sebut yang tersisa hanya apa? Muka, karena ini pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Al-Bukhari yang lain menyebutkan akan keluar sekelompok orang dari api neraka ba'dama massahum minha safa'un. Akan keluar sekelompok orang dari neraka setelah mereka tersentuh oleh panasnya neraka. Lalu mereka masuk ke dalam surga dan dinamakan oleh penduduk surga al-jahannamiyin. Jadi penduduk surga menamai mereka ex atau mantan-mantan neraka Jahannam. La ilaha illallah. Nah, perinciannya, siapa mereka yang akan dikeluarkan dari neraka Jahannam? Dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah yang panjang, ketika menyebutkan sifat akhirat, hatta idza faraghallahu minal qada'i bainal ibad, apabila Allah sudah selesai memutuskan semua urusan hamba dari Adam sampai manusia terakhir sebelum tibanya kiamat, yang mana hisab dan proses penimbangan perhitungan seluruh manusia ini hanya dalam kurun waktu setengah hari. Setengah hari sekitar 500 tahun. Seukuran itu penyelesaian urusan hamba ini semuanya. Wa arada an yukhrija bi rahmatihi man arada min ahli nar. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingin mengeluarkan penduduk neraka yang ingin dikeluarkan dengan rahmatnya, berarti syafaat. Amara al-malaikata an yukhriju minan nar man kana la yusyriku billahi syai'a. Ini dia syaratnya. Allah perintahkan malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang tidak syirik. Ya, Allah perintahkan malaikat mengeluarkan orang-orang yang tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dari orang-orang yang ingin dirahmati oleh Allah, dari orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka di sini betapa pentingnya tauhid para hadirin. Tauhid, akidah yang benar, yang bersih dari kotoran syirik, bid'ah, maksiat. Itu derajat yang paling atas. Derajat yang paling rendah, minimal dia tidak jatuh dalam kesyirikan. Faya'rifunahum finnar.
Mereka memiliki ciri di dalam neraka. Siapa yang tidak syirik ini? Ya'rifunahum bi atharis sujud. Nampak pada wajahnya bekas sujud. Ta'kulun naru min ibn Adam illa atharas sujud. Anak Adam itu semua tubuhnya dimakan oleh api neraka, dilalap semuanya, terbakar, kecuali bekas sujud yang tidak terbakar. Jadi yang tidak terbakar itu bekas sujud saja. Haramallahu 'alan nar an ta'kula atharas sujud. Allah haramkan neraka itu memakan bekas sujud. Lah bagaimana nasib orang tidak pernah sujud loh para jamaah? Maka ini korelasi, konsekuensi antara la ilaha illallah dengan salat. Setelah la ilaha illallah salat. Fayakhrujuna minan nar wa qad imtuhishu. Akhirnya ya keluarlah mereka dari api neraka, namun mereka sudah terbakar. Fayusibu alaihim ma'al hayat, lalu mereka disirami dengan air kehidupan. Fayanbutuna minhu, lalu mereka tumbuh kembali normal seperti manusia biasa. Kama tambutul habbatu fi hamilis sail, bagaikan tumbuhnya biji-bijian yang dibawa hanyut oleh banjir, atau sebagaimana tumbuhnya biji-bijian di pinggir kali yang dibawa hanyut oleh banjir. Akan berbeda tumbuhan di pinggir kali, di pinggir parit dengan tumbuhan yang jauh dari air. Mana lebih cepat besar? Yang di dekat air itu. Jadi cepat tumbuhnya. Nah, dirincikan lagi kalau tadi dikatakan bahwasanya mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dalam penjelasan lain, Allah akan mengeluarkan dari api neraka siapa yang ada di dalam hatinya seberat dinar 4,25 gram. Seukuran itu dia punya iman, atau setengah dinar, atau seberat semut hitam yang paling kecil. Bahkan akan ada yang keluar dari api neraka tidak pernah berbuat baik sama sekali. Ini bagi yang dirahmati oleh Allah, tapi tetap mereka tidak syirik. Dia tidak syirik tapi tidak pernah berbuat baik sama sekali. Tapi kan bukan itu yang kita harapkan. Kenapa? Karena mereka sudah lelah di dalam neraka. Maka dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dibawakan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yudkhilullahu ahlal jannatil jannata. Allah memasukkan penduduk surga ke dalam surga. Allah masukkan bagi yang dikehendaki dengan rahmatnya. Dan Allah masukkan penduduk neraka ke neraka. Lalu dikatakan unzuru, lihat, man wajadtum fi qalbihi, siapa yang kalian temukan di dalam hatinya seberat biji sawi dari keimanan, keluarkan dari api neraka. Berarti apa? Kita butuh iman yang benar. Kita butuh akidah yang benar, para jemaah. Dan ini makna yang disebut oleh Syekhul Islam rahimahullah taala, kathratudz dzunub ma'a sihhatit tauhid khairun min qillatidz dzunub ma'a fasadit tauhid. Banyak dosa tapi tauhidnya masih benar, tidak syirik, tapi dosa banyak. Ini masih lebih baik ketimbang sedikit dosa tetapi tauhidnya rusak. Banyak dosa, tauhidnya benar, ini akan dapat bantuan. Tidak ada dosa tetapi tauhidnya rusak, kekal di dalam neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dirincikan dalam hadis yang lain, dari hadis Jabir juga dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, "Tsumma tahillu syafa'ah." Setelah selesai diurus urusan hamba ini, mulailah syafaat, mulai bantuan-bantuan. Wa yashfa'un hatta yakhruja minan nar. Terus Allah memberikan syafaat sampai akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah,
di hatinya ada kebaikan seberat biji gandum. Lalu mereka setelah dikeluarkan ditaruh di halamannya surga. Begitu sampai di halamannya, penduduk surga menyirami mereka dengan air kehidupan. Lalu tubuhlah mereka seperti manusia semula, sebagaimana biji-bijian yang tumbuh di pinggir kali dihanyutkan oleh banjir. Wa yudhibu harraqah, hilang bekas luka bakar mereka. Thumma yas'al hatta yuj'al lahu dunya wa thumma yus'al, kemudian ditanya oleh Allah, ya, sehingga Allah berikan dia 10 kali lipat dunia surga itu nikmatnya. Kalau kita lihat hadis ini, nampaknya dia penduduk neraka terakhir masuk surga. Kenapa? Karena dia dikasih dunia serta isinya plus 10 kali lipat. Riwayat Anas yang lain dalam Sahih Muslim lebih terinci lagi. Tapi syarat utamanya la ilaha illallah. Akan keluar dari api neraka yang mengucapkan la ilaha illallah, di hatinya ada kebaikan seberat biji gandum. Akan keluar dari api neraka yang mengucapkan la ilaha illallah, di hatinya ada kebaikan, ya, seberat biji bur gandum yang agak kurus, agak tipis, agak kecil. Akan keluar dari api neraka yang mengucapkan la ilaha illallah, yang ada di dalam hatinya kebaikan seberat semut hitam yang paling kecil. Maka hadis-hadis tentang ini sangat banyak para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, selama ada jalan Allah mengeluarkan hambanya dari api neraka, akan keluar dari api neraka dengan rahmatnya. Tetapi syarat mutlak adalah la ilaha illallah. Nah, sekarang kalau kita melihat hadis itu para jamaah, apalagi yang berat pahalanya atau kebaikan di hatinya seukuran gunung Uhud. Ini saja seukuran biji gandum yang gemuk, biji gandum yang kurus, kemudian beranjak lagi yang terakhir itu semut hitam yang paling kecil. Seperti itu ukuran kebaikannya. Siapa kira-kira yang berbuat baik seperti itu para jamaah? Seberat semut hitam yang paling kecil, kalau boleh kita katakan debu yang berterbangan ketika muncul sinar matahari dari lubang-lubang. Ukuran kecil itu kebaikannya masuk surga asal punya tauhid yang benar, la ilaha illallah. Jaga akidah kita nih para jamaah. Jaga tauhid kita, terutama di akhir zaman ini. Terlalu banyak orang melegalkan kesyirikan dan sarana-sarana kesyirikan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah besok akan kita ambil akhiru man yadkhulul jannah, orang yang terakhir akan masuk ke dalam surga. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan pertanyaan. Weh, kesum dah pedam. Kasum. Yang dia tanyakan, biar tahu ibadah dan jangan kau atau ibadah kepada Allah sampai dapat dalil ini kita bagaimana katanya sampai tua kita, ya, sampai tua kita ibadah terus. Tetapi sayang ibadah kita nggak punya dalil. Amilatun nasibah. Yang seperti ini bekerja saja tetapi hanya dapat lelah. Sementara kita tahu Allah Subhanahu wa taala mencela ad-dhalin, ya, orang-orang yang sesat. Kenapa mereka sesat? Mereka rajin beramal tetapi tidak memiliki ilmu. Jelas, so? Yang kedua, misal satu kita jadi imam jamaah, jadi imam sholat, lalu sementara kita masih yang tidak tersalah, kata-katanya salah, tolak saja imam, dia kalau dosanya. Ulung jadi imam ingat salah. Tidak ada masalah.
Ya, kecuali tidak ada yang lebih kecuali dirinya sendiri, maka yang seperti ini tetap dia menjadi imam, dan mudah-mudahan dengan jadi imam itu dia bisa memperbaiki dirinya. Jadi kalau enggak ada yang lain kecuali dia, ya tidak ada masalah. Boleh dia tetap menjadi imam. Tidak ada syaratnya imam itu harus bersih dari dosa. Kalau kita mensyaratkan seperti itu, tidak ada yang kita cocok jadi imam. Nabi memberikan syarat, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah, yang menjadi imam itu yang paling banyak hafalan Qur'annya, otomatis paham. Karena zaman dahulu aqra' itu artinya orang yang alim Al-Qur'an, maknanya, demikian juga menghafal huruf-hurufnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagus. Mereka-mereka yang masuk neraka ini apakah merasakan juga adabnya api neraka? Yang kedua, orang yang bertauhid berbuat maksiat itu masuk neraka dimatikan oleh Allah, apakah merasakan juga adabnya? Enggak ada yang tidak merasakan. Cuma berbeda tentu dari satu dosa ke dosa yang lain. Tidak ada yang tidak merasakan. Kalau tidak merasakan, berdepan itu tetap neraka. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pak Wir, arake. Dia enggak pernah sholat. Siapa? Oh, ada. Dia enggak sirik. Dari mana itu? Bawanya apa ke? Ya. Ada orang enggak pernah dia sholat, tapi enggak syirik katanya. Bagaimana seperti ini? Tidak sholat ini kita katakan ini mengeluarkan dia dari Islam. Mengeluarkan dia dari Islam. Kalau keluar dari Islam apa jadinya? Kafir. Kalau kafir bisa masuk surga? Enggak bisa. Karena konsekuensi la ilaha illallah itu adalah salah satu yang paling besar salat. Allah taala ala wa bali. Sudah 4 tahun nikah sama istri tapi tidak pernah dapat puasa di bulan Syawal karena banyak puasa Ramadan yang harus ganti. Apa kalau istri ana puasa Syawal dulu baru mengqadha? Ya, kalau dia punya utang yang banyak tidak ada masalah. Dia puasa Syawal dulu karena Syawal itu terbatas, sementara qadha itu waktunya sangat luas. Wallahu taala ala wa alam. Bali selain bertauhid, apa saja syaratnya biar dapat syafaatnya? Hanya itu syarat mutlak. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat Imam Muslim, ya fahiya nailatun insyaallah liman mata min ummati la yusyrikuna billahi syai'a, akan pasti didapatkan insyaallah bagi umatku yang mati dalam keadaan tidak syirik. Ini syarat mutlak. Allah taala ala wa alam. Encik ada soalan? Ini Ustaz, misalnya kita terlalu kaya terus kuat banyak mengumpulkan harta, tidak termasuk syirik itu. Encik kaya? Iya, kurang-kurang waktu nih ngomong akalnya duitnya tak termasuk syirik itu. Kalau nyembah harta syirik. Bagaimana nyembah harta? Datang waktu ibadah, tidak dia sholat. Datang waktu ini, tidak dia bagi. Datang waktu zakat, tidak zakat. Kalau ini ya bisa masuk ke kategorinya ya Qarun. Maka Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Tapi dia kaya, ya menunaikan hak Allah di dalamnya, maka dia ini adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam, berilmu dan kaya. Karena Nabi menyebutkan innamad dunya li arba', dunia itu untuk 4 orang, 1 berilmu dan kaya. Wallahu taala ala wa ala. Alimuddin. Ini sudah kaya orang dengan berbeda sholat, berbeda puasa. Ada suku bagus di masyarakat, suku punya dosa di masyarakat, cukup buat berjaga apa? Ya, kita baik kepada Allah baru kita baik kepada orang. Kalau kita tidak baik kepada Allah, enggak mungkin kita baik kepada orang.
Karena para salaf dulu yatawasawna bi thalath. Mereka saling mewasiatkan 3 perkara. Aslih ma bainaka wa bainallah. Perbaiki antara engkau dengan Allah. Allah akan perbaiki antara engkau dengan manusia. Wallahu taala ala wa ala. Haji Samsudin. Ara dan puasa Ustaz di Kalimantan. Kenapa ya? Nak aku idan beno. Oh ya. Aku idan ida. Tentu lamun tuah saling bada. Baru aku ida. Selama kita belum saling kasih tahu, ini namanya setan paku. Kenapa? Karena Allah mengatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Harus ada sekelompok orang mengajak kepada kebaikan. Kalau kita diam terhadap kemungkaran, innan nasa idza ra'au al-munkara falam yughayyiru yushiku an ya'ummahumullah biiqabin min 'indi. Suatu kaum melihat kemungkaran lantas tidak dirubah, maka hampir Allah ratakan mereka dengan azab. Allah taala ala wa alam. Abu Hal. Pengertian syirik dan kafir beda nih Ustaz. Beda. Kalau syirik adalah membagi kekhususan Allah atau menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam kekhususannya, madayangi. Adapun kufur ini ya, kufur ma'nahu al-inkar, pengingkaran wal juhud. Nah, sebagian para ulama mengatakan tidak ada bedanya kafir dengan syirik. Karena Allah mengatakan innal kafirina humudz zalimun. Orang-orang kafir itu mereka orang-orang zalim. Zalim itu kan syirik. Namun kita katakan ya, tidak semua kafir itu syirik, namun semua kesyirikan itu adalah kekufuran. Allah taala ala wa ala. Masalah puasa 6 jilo nih Ustaz. Apakah lebih afdal terus terbuat langsung puasa atau tapi makanan gue dapat puasa di Ustaz? Sebagian para tabi'in mengatakan nebuih gitu. Sang dulu ngelar dulu kan. Ya Allah taala ala wa. Jadi yang menuh gue kan darah tangan karing wah. Allah taala ala wa ala. Aku menteri ya rake. Dalam status sebagai ex jahanam itu dengan apa kalau ada nggak perasaan minder pada orang-orang? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik. Kapopal. Kosong apa? Orang-orang yang beriman simba neraka. Orang-orang yang beriman simba neraka tergantung kesalahannya kayak apa suwe di neraka. Kedua yang dia mau penginam di telaga nabi dan pun masuk neraka. Ini pertanyaan ini. Baik. Iya, azab itu tergantung dari dosa. Orang masuk neraka, kalau dia masuk neraka nggak bisa minum dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mau nginam, lalu nginam di neraka. Jelas, nginam nana, nginam darah, nginam panggangan manusia, minyak awak, nah ini ninam law. Boy ngempok tianin beldeh ini. Jelas? Alhamdulillah. Kedua, tapi anak akon jadi alam karena terus nikah di Madinah. Jadi ngedengang ai membaca. Ada ketiang pujang pindah kita macam yang cepat ya bang selawat bukan sehat jadi kita sirik lagi. Oh insyaallah tidak ada masalah. Kalau Fatihah itu obat dari segala-galanya. Jelas apa? Alhamdulillah. Ka gobang gocir. Izin Ustaz dan ketua ada email dalam Ustaz. Urung mah kah? Si pertama Ustaz
penduduk neraka yang keluar murni dan karena syafaat dari Allah ini Ustaz. Misal berisi kekatutan dosanta, lalu Allah menyulang tersugul itu Ustaz. Lamun milih Allah jadi ada masalah. Ya, karena ya kanggo dia yang punya surga, dia yang punya neraka. Jelas sobat? Jelas Ustaz. Kedua Ustaz, kan sugul kita ngebut ambon siwah betul Ustaz, berkumpul dengan judul lapangan surga. Si mana berkanakan dek dan kalian si penduduk surga itu sebenarnya jangan kain. Dulu lah mikirang diri itu tetap surga baik. Ini pikiran mah. Kawaka, Omedi. Nah, kan yang Ustaz biar guna. jadi dengan sisir nanti musyawarah dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku kan jana dengan sirikno wahya bertauhid, wahya beriman, wahya sholat. Karena dia musyawarah dengan Allah. Kan dia syirik. Aku sebelum syirik ini dan Hancur. namanya. Hancur. Jadi dengan dia syirik itu semuanya hancur. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka, kata Allah dalam surat Az-Zumar mengancam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau syirik ya Muhammad, hancur seluruh amal perbuatan. Jelas jadi? Dua. Kita kalau saya Allah akan mengeluarkan orang-orang yang syirik, orang-orang yang tidak syirik dari neraka. Sementara kita itu jarang yang luput dari dosa riya atau bagaimana? Hati-hati. Ya, karena riya itu juga bagian dari kesyirikan. Maka wajib kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ala wa alam. Baik, demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Apa bisa kita ambil pada kesempatan? Arak com. Ano tiang mengetahuan dulu kah? Ya Tuhan, kita ini mulai kita sampai selamat masjid mulai terbaik, apakah termasuk lalai atau tidak? Jelas lah. Ya, jelas lalai. Ya, karena yang membuat kita ada uzur itu hujan, sakit, kemudian apa? Ada hal yang ditakutkan, takut benar-benar yakin. Allah Ta'ala ala wa alam. Baik, yang di sini ada pertanyaan. Hari pertama masuk kantor setelah lebaran biasanya ada acara bersalam-salaman saling maafkan. Apakah ini boleh atau kita menghindarinya? Pertama, kalau sekedar kita tahniah ucapan selamat tidak ada masalah insyaallah. Tapi dibuatkan acara itu dan ini kita buat bid'ah lagi nanti. Wallahu taala ala wa alam. Sampai kapan takbir untuk hari raya Idul Fitri? Begitu imam Allahu Akbar masuk sholat habis sudah. Jadi para salaf itu semangat takbir itu keluar rumah pagi itu sampai imam masuk sholat. Wallahu taala ala wa alam. Apa sah sembelihan orang berpikiran ya wali Allah Jumat di Mekah katanya? Ya. Kalau maksudnya wali Allah Jumat di Mekah, orang-orang yang taat, orang-orang soleh di Mekah mereka Jumatan juga, tidak ada masalah. Tapi kalau maksudnya di sini dia tidak Jumatan, tapi katanya menghilang Jumatan di Mekah, yang tidak Jumatan, yang tidak sah sembelihannya. Tapi bagaimana dia ini orang awam? Insyaallah tidak ada masalah sembelihannya. Ya, tapi kalau ada yang lain, kita katakan ya cari yang selamat. Namun hukum asalnya sembelihan muslim tidak ada masalah. Asal dia mengucapkan apa? Bismillah, Allahu Akbar, walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.